الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga tetap semangat ya di bulan Ramadan ini ya. Hari ini Bu Ratu akan berkisah tentang Nabi Soleh alaihissalam dan unta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, anak-anakku sekalian, apakah kalian masih ingat kisah kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihissalam? Ya, mereka menempati daerah yang indah dan subur. Setelah Allah menurunkan azab, daerah itu pun hancur dan rata dengan tanah. Waktu terus berlalu, saat ini daerah itu telah kembali subur dan ditempati oleh kaum Samud. Sama seperti kaum Ad, kaum Samud juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak kelebihan. Mereka pandai mengelola tanah, pertanian, dan peternakan. Dan hasilnya setiap tahun luar biasa, panennya sangat banyak sekali. Ada satu kelebihan yang Allah berikan kepada kaum Samud, yaitu keahlian dalam memahat batu dan gunung-gunung. Mereka bisa menyusun batu menjadi rumah-rumah. Bahkan gunung mereka pahat menjadi gedung-gedung yang sangat indah. Membuat kondisi kaum Samud semakin makmur dan berjaya. Segala kenikmatan dan kelebihan itu membuat kaum Samud merasa sombong. Mereka bahkan berani menciptakan Tuhan dari pahatan-pahatan batu yang mereka buat. Patung-patung yang mereka buat itu dibuat oleh mereka dengan gagah, rupawan di dinding-dinding rumah-rumah mereka. Atau bahkan di gunung-gunung juga mereka buat. Setelah itu mereka sembah patung-patung itu. Sampai mereka bilang seperti ini, "Wahai Tuhan kami yang agung, limpahkanlah kekayaan dan kejayaan kepada kami untuk selamanya." Mereka menganggap harta adalah segala-galanya. Mereka seringkali membuat pesta-pesta, mabuk-mabukan, dan mereka telah menghina para budak dan orang-orang yang miskin. Lalu yang utama dari kaum Samud ini, mereka sudah menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya. Suatu hari tersebarlah kabar tentang seorang pemuda yang sangat pandai, sangat ramah, sangat cerdas. Pemuda ini mengaku sebagai utusan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percakapan antar kaum Samud tentang pemuda ini terjadi. "Apakah kau kenal dengan Soleh? Aku dengar dia mengaku sebagai utusan Tuhan." Dijawab sama temannya, "Sebenarnya Soleh orang yang cerdas. Apakah kau percaya begitu saja kepada semua yang dikatakan oleh Soleh?" Perdebatan pun terjadi di antara mereka. Siapa sih Nabi Soleh? Nabi Soleh berasal dari keluarga yang terpandang. Dia dikenal sebagai nabi dan dikenal sebagai orang yang cerdas, gesit, baik hati, ramah kepada siapa saja. Semua kaum Samud menghormatinya. Namun, ketika Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Samud perlahan-lahan meninggalkan Nabi Soleh. Nabi Soleh berkata kepada kaum Samud, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak Tuhan bagimu selain Dia. Allah telah menciptakan kalian dari tanah." Seru Nabi Soleh. Terus disampaikan kepada Nabi Samud, kepada kaum Samud,
Tapi yang terjadi adalah penolakan, penolakan, dan penolakan. Kaum Samud tetap menyembah patung-patung yang mereka buat. Hanya sedikit orang yang mengikuti Nabi Soleh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Soleh berkata kepada kaum Samud, "Mohonlah ampun kepadanya atas dosa-dosa kalian yang telah lalu." Berkata kaum Samud, "Engkau salah satu dari kaum kami. Bagaimana bisa engkau meminta agar kami meninggalkan nenek moyang, sedangkan engkau tidak memiliki bukti apapun? Bagaimana jika aku memiliki bukti? Apakah kalian akan mengikuti aku?" Kata Nabi Soleh. Dijawab sama kaum Samud, "Apa buktinya? Tolong perlihatkan." Nabi Soleh memohon kepada Allah, memohon bantuan kepada Allah untuk memberikan kekuatan untuk membuktikan bahwasannya Allah patut disembah. Lalu dikabulkan oleh Allah doanya Nabi Soleh. Apakah teman-teman? Yaitu Nabi Soleh diperintahkan oleh Allah untuk memukul batu yang ada di tengah-tengah mereka. Lalu Nabi Soleh mengikuti perintah Allah. Dipukullah batu itu dan tiba-tiba keluarlah seekor unta betina yang gemuk dari dalam batu itu. Beberapa kaum Samud terheran-heran dan bahkan ada yang membenarkan bahwasanya Nabi Soleh adalah utusan Allah. Berkatalah kaum Samud, "Dari mana datangnya unta itu? Mustahil ada unta itu yang muncul dalam batu." Wah, ajaib sekali. Berarti apa yang selama ini dikatakan oleh Nabi Soleh benar adanya. Lalu berpesan Nabi Soleh, "Wahai kaum Samud, inilah unta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Biarkanlah unta ini makan. Jangan diganggu." Setelah Nabi Soleh berkata, pergilah Nabi Soleh. Namun, para petinggi-petinggi kaum Samud sangat marah dengan dakwahnya Nabi Soleh. Mereka ingin menghilangkan jejak mukjizat yang telah diberikan oleh Allah berupa unta tersebut. Ada satu pemimpin yang kaya raya, yaitu namanya Syahduk binti Imahya, untuk membunuh hewan unta tersebut. Pemimpin ini memilih dua pemuda yang bernama Haris dan Budad. Hanya mereka yang mampu untuk membunuh unta ini. Dipanggillah mereka, lalu mereka bersedia untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Dua pemuda ini tidak hanya berdua, mereka bertambah menjadi 7. Mereka merencanakan untuk membunuh unta ini. Percakapan mereka seperti ini. "Jika unta sedang minum, maka anak panah saya akan melesat ke unta tersebut. Pada saat unta jatuh, kalian harus membunuhnya." Hari demi hari yang dinanti terjadi. Ketujuh pemuda ini mengikuti unta, lalu tepat sekali pada saat unta mau minum, dipanahlah. Terjatuh, lalu dibunuhlah. Mereka sangat gembira karena telah melaksanakan tugas dari pemimpin mereka. Saat unta mati, Nabi Soleh sangat sedih. Nabi Soleh hanya memohon kepada Allah,
Berilah mereka suatu Nabi soleh memohon kepada Allah untuk memberikan azab kepada mereka. Dikabulkanlah doa Nabi soleh. Hari pertama, wajah-wajah kaum Samud itu berubah warna. Sampai akhirnya hari ketiga, wajah-wajah mereka semua hitam. Dan dibarengi dengan turunnya batu-batu dari langit seperti hujan batu yang sangat-sangat dahsyat. Tidak ada satupun kaum Samud yang selamat. Kenapa? Karena mereka tertimpa batu. Itu adalah bukti azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan Nabi Soleh? Nabi Soleh bersama para pengikutnya hijrah menuju Ramlah, suatu tempat di Palestina. Beliau terus melanjutkan dakwahnya dan tidak pernah berputus asa untuk mengajak umat manusia kembali ke agama yang benar dan menyelamatkan mereka semua dari godaan iblis yang masih berusaha terus menggoda manusia. Alhamdulillah, Masya Allah, kisah dari Nabi Soleh dan unta ini sangat bermanfaat buat kita. Apa hikmahnya? Apa manfaatnya? Yang pertama, bahwasanya terus berdoa kepada Allah sehingga suatu saat Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Lalu yang kedua, ikuti teman-teman yang selalu ingat kepada Allah. Kenapa? Karena akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian cerita dari Bu Ratu, kisah dari Bu Ratu. Semoga bermanfaat buat kita semua, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa berbuka puasa.